Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi siang ini tutorial untuk soal latihan kemarin ya terkait gaya pasang surut oleh bulan. Saya share screen dulu. Oke, langsung aja ya. Soal gaya pasang surut oleh bulan. Jadi kalau bisa kalian sambil buka soalnya ya. Jadi soal ini membahas tentang efek gravitasi bulan kepada objek-objek yang ada di permukaan bumi. Bulannya dianggap memiliki massa M kecil, bumi massanya M besar, gitu ya. Mereka terpisah jauh D itu adalah jarak antara kedua pusat. Mungkin ditulis saja. M itu massa bulan, terus M besar massa bumi, terus kita berada di suatu kerangka yang ikut berputar bersama bulan gitu. Jadi bulannya kita anggap diam terhadap kita. Nah, ini buminya ada di pusat koordinat. Dan bulan ada di sepanjang sumbu X. Bulan ada di sini. Bumi. Ini bulan. Jarak antara keduanya adalah D. D besar. Bulan bisa kita anggap sebagai massa titik dan jari-jari bumi adalah R. R. Itu kita diberikan titik Q dan titik P di sini ya. Nanti itu terkait sama soalnya. Terus nanti kayaknya juga akan dibutuhkan, kita membutuhkan ini, sudut antara titik Q horizontal menghubungkan bulan dan bumi. Anggap aja ini teh. Oke. Nah, itu semua yang diketahui. Sekarang tinggal kita eksekusi aja. Nah, pertama sebenarnya kita belum dikasih definisi ya apa itu gaya pasang surut gitu. Tapi kita dikasih ide dulu tentang yang namanya perbedaan medan gravitasi gitu. Jadi sebenarnya idenya adalah efek pasang surut itu bukan gaya gravitasi bulan gitu ya. Tetapi kan kita tahu kalau gravitasi itu bergantung sama lokasinya gitu. Semakin jauh, maka gaya gravitasinya semakin kecil kan. Atau semakin dekat dengan bulan, berarti gaya gravitasinya semakin besar. Gitu. Nah, perbedaan besar gaya gravitasi ini sebenarnya nanti akan menciptakan efek pasang surut. Nah, pertama kita tinjau titik P. Oh ya, diketahui juga bahwa ini ya, D itu jauh lebih besar dari jari-jari bumi. Oke, kalau kita tinjau titik P, itu kan gaya medan ya ini tanyakan ya, medan gravitasinya GP gitu ya. GP itu sama dengan biasa kita ambil arah positifnya ke arah X positif gitu. Jadi ini nanti kita dapatnya G M besar. Terus massa ujinya kita anggap punya massa apa ya? Mu deh, mu kecil gitu. Dikasih tahu nggak ya? Gaya ini ditimbulkan ya kita anggap aja deh massa. Oh nggak perlu massa uji. Oke. Nah jaraknya ke titik P itu kan sama dengan D
plus R, ini kuadrat. Jangan lupa vektornya adalah X topi, karena dia ketarik ke arah bulan gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifat ini, sifat yang diberikan di soal itu 1 plus X pangkat N itu mendekati 1 plus NX, maka ini bisa kita teruskan ulang menjadi GM per D kuadrat 1 plus R per D kuadrat arah X topi. Nah, sehingga bisa kita dekati dengan G per D kuadrat 1 dikurang 2R per D arah X topi. Nah, itu medan gravitasi di titik P. Gitu. Sedangkan medan gravitasi di pusat bumi tinjau pusat bumi, medan gravitasi oleh bulan, oleh bulan, M-nya harusnya pakai M kecil ya. Sorry, salah tulis. Harusnya pakai M kecil. Oke. Karena kita meninjau medan gravitasi oleh bulan. Nah, di pusat bumi, kita simbolkan saja dengan G0 gitu ya. Nah, ini akan sama dengan GM per D kuadrat aja. Nah, ini gampang. Arah X topi. Nah, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa selisih keduanya adalah berapa itu? GP dikurang G0, atau kita sebut sebagai delta GP aja nanti ya. Delta GP itu sama dengan GP dikurang G0 sama dengan minus dua GM R per D pangkat 3 arah X topi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini jawaban buat yang pertama. Ya, tampak bahwa berarti gedean yang mana tuh? Sorry, bentar. Kan di titik P ya. Di titik P itu bukan D plus R. Sorry. Ini D kurang R. Ini D kurang R. Makanya jadi positif di sini. Maka ini bisa positif. Nah, oke. Sorry, salah tulis. Ini tadi menggunakan 1 plus X pangkat N mendekati 1 plus NX untuk X yang kecil. Sehingga kita dapatkan ini. Oke. Nah, itu buat yang pertama. Kita dapat dalam tanda kutip ya, efek pasang surut gitu. Medan pasang surut atau tidal effect di titik P. Gitu. Tampak bahwa di titik P akan merasakan medan pasang surut yang arahnya ke X positif gitu atau mendekati bulan. Jadi tertarik ke arah bulan, gitu ya. Sesuai ekspektasi kita tentunya. Lalu selanjutnya bagian B. Sekarang kita tinjau titik Q. Titik Q. Kita tulis saja G-nya ini Q, G ini ya. Nah, sekarang kan dia miring tuh. Nah, miring kan. Jadi kita nanti ambil komponen. Ada komponen yang sejajar sumbu X, ada komponen yang
sejajar sumbu Y gitu. Caranya dengan tinggal kita proyeksikan aja pakai sin sama cos dari theta. Buat yang komponen X dulu, kita punya sama ya, G M per D kuadrat. Nah, karena ini sekarang kan kita bisa pakai Pitagoras ya di sini. Gitu. Buat mengetahui panjang dari bulan ke titik Q. Gitu. Tinggal kita pakai Pitagoras saja, D kuadrat plus R kuadrat. Jadi ini kuadrat plus R kuadrat. Nah, buat yang komponen X-nya, itu kita kali dengan cos theta. Arah X. Terus komponen Y-nya, karena arahnya ke bawah ya, ini kan medan gravitasinya nanti akan arah ke sana gitu. Effectively dia mengarah ke minus Y. Jadi komponen Y-nya adalah GM per D kuadrat plus R kuadrat sin theta. Arah Y topi. Nah, kita balik lagi ke gambar ini. Dari gambar ini bisa kita lihat kalau ada hubungan ya, R per D, ya kan? Dari segitiga itu. Sumbu tegaknya adalah R, sumbu datarnya adalah D. Maka bisa kita simpulkan bahwa cos theta R kuadrat. Nah, cos theta ini sama dengan D per akar D kuadrat plus R kuadrat tapi dikurang GM per kuadrat plus R kuadrat. Sin tetanya adalah R per akar D kuadrat plus R kuadrat. Ya, topi. Nah, selanjutnya kita bisa pakai pendekatan yang tadi, bahwa D itu jauh lebih besar daripada R. Gitu. Nah, karena D-nya jauh lebih besar daripada R, dan dikuadratkan pula, ya kan? Itu ada D kuadrat, dijumlahkan dengan R kuadrat. R kuadratnya berarti semakin lebih kecil lagi terhadap D yang dikuadratin. Gitu kan? Maka kita bisa dekati solusinya hasil ini dengan GM per D kuadrat topi minus GM Y per D R arah Y topi. Nah, ini bisa kita dapat dengan cara mengabaikan R gitu. Jadi kita anggap aja R-nya tuh 0 deh. Karena kita jumlahin ke D yang dikuadratkan kan kalah jauh gitu. Jadi kita bisa abaikan, anggap R-nya 0, kita dapetin bentuk yang kayak gini. Mendekati 0 sih lebih tepatnya. Enggak 0, tapi mendekati 0. Nah, sehingga kita bisa hitung selisihnya sekarang. Delta GQ itu sama dengan GQ dikurang G0 tadi yang kita udah punya ya. G di pusat, yaitu GM per D kuadrat. Nah, ternyata dia akan saling menghilangkan dengan komponen horizontal dari GQ. Sehingga ini bisa langsung kita ambil bagian belakangnya aja itu, yaitu minus GMR per D pangkat 3 Y topi. Nah, itu adalah jawaban untuk yang ini ya, bagian A dan bagian B. Gitu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya
selisih ya, perbedaan medan gravitasi oleh bulan pada titik P itu lebih besar dibanding dengan yang di pusat, gitu ya. Sehingga partikel gitu atau objek yang ada di titik P itu akan cenderung ketarik ke bulan, gitu. Sedangkan kalau kita tinjau di titik Q, ya ternyata justru lebih besar gravitasi di pusat dibandingkan gravitasi di titik Q-nya. Nah, dengan demikian, secara efektif ya, objek yang ada di titik Q itu akan ketarik ke dalam bumi, gitu. Ketarik ke pusat bumi. Karena gravitasinya oleh bulan lebih besar di pusat bumi dibandingkan dengan gravitasi oleh bulan di titik Q yang ada di permukaan. Gitu ya. Jadi saling apa ya? Beda sifatnya antara titik P dan titik Q. Bedanya di situ. Kalau titik P justru ketarik keluar bumi, kalau di titik Q justru dia ketarik ke dalam bumi, gitu. Dan itu semua, ingat ya, ini semua disebabkan oleh bulan, gitu. Kita sama sekali nggak menghitung gravitasi bumi di sini. Kita semuanya menghitung gravitasi bulan terhadap objek yang ada di permukaan bumi. Gitu. Keren kan? Jadi walaupun bulan yang nggak ada di dalam bumi, tapi kalau kita kasih benda di titik Q, dia bakal ketarik ke dalam bumi. Gitu. Jadi bukannya ketarik ke bulan, tapi malah ketarik ke dalam bumi. Akibat adanya gravitasi bulan. Nah, selanjutnya kita lihat yang lebih kompleks, yaitu sekarang membentuk sudut theta. Oh, itu sudut theta itu ya. Berarti ini jangan pakai theta deh. Ini kita pakai sudut yang lain, biar nggak ketukar. Misalkan kita pakai alfa gitu ya. Atau V aja deh, sorry. Ini V aja. V. Ini sudutnya juga V. Sudutnya V. Oke, nah kita masuk ke bagian C sekarang. Nah, ini baru matematikanya agak berantakan, gitu. Karena sekarang kita nggak sesederhana pakai Pitagoras, tapi kita akan menggunakan aturan cosinus. Ya walaupun sebenarnya bisa dikira-kira juga sih ya. Jadi kita tahu sekarang titiknya itu ada di suatu titik, ada di suatu sudut gitu ya. Ada di sudut theta, di theta gitu. Titiknya di sini, bulannya ada di sini. Nah, tetapi tentu saja kita masih bisa pakai rumusan yang sama kayak tadi kan ya. Ini berarti kan sudut ini kita bisa tahu ya. Kalau sudut, bentar ini gimana ya biar bagus ya. Takutnya nggak jelas. Sudut theta itu yang di dalam sini. Ini sudutnya V. Gitu ya. Dan theta sama V ini punya hubungan yang bisa kita turunin lah. Jadi intinya nanti kita punya ini kan panjangnya R, terus ini misalkan R besar gitu lah ya. R besar itu jarak antara bulan dengan titik yang kita tinjau sekarang. Itu adalah R kuadrat memenuhi aturan cos, yaitu D kuadrat plus R kuadrat min 2dr cos theta.
Nah, sehingga sebenarnya R kuadrat itu bisa kita dekati nanti. R kuadratnya kan kecil banget tuh. Jadi nanti kita punya, maksudnya R kuadrat yang kecil ya. Jadi ini mendekati D kuadrat minus 2DR cos theta yang bisa kita tuliskan lebih sederhana menjadi D kuadrat dalam kurung 1 dikurang 2R per D cos theta. Nah, ini bentuk yang pengen kita cari. Ya kita pakai nanti ya. Nah, selanjutnya kita hitung G di titik tersebut oleh bulan ya. Nah, ini sama dengan pertama yang komponen mendatar dulu. Komponen yang searah sumbu X gitu ya. Itu kan adalah G per R kuadrat. Nah, R kuadratnya ini kita masukin aja. Jadi itu adalah D kuadrat kali 1 minus 2R per D cos theta. Nah, karena kita ambil yang komponen mendatar dulu, kita kalikan dengan cos V. Nah, ini adalah komponen mendatarnya. Lalu komponen tegaknya M sin V per D kuadrat min, D kuadrat kali 1 min 2R per D cos theta. Arah Y topi. Nah, sekali lagi sekarang kita lihat gambar. Ada cos V-nya. Cos V-nya ini bisa kita dekati dengan cos V-nya adalah G M apa tuh berarti D dikurang R cos theta. Topi per, nah sisi miringnya itu kan adalah R ya. Jadi ini kita punya D pangkat 3 kali 1 min 2R per D cos theta pangkat 3 per 2. Minus ini GM sin V-nya adalah R sin theta per D pangkat 3 kali 1 min 2R per D cos theta pangkat 3 per 2. Tapi oke. Nah, kelihatan cukup berantakan, tapi bisa kita rapikan. Ya, yang pertama adalah tentunya D min R di sini, yang suku pertama dulu deh. Yang suku yang ada X topinya ya. Itu bisa kita tuliskan ulang menjadi GM per D pangkat 3. D-nya kita keluarin. Ini bisa kecoret berarti ya sama bawahnya. Berarti GM per D kuadrat 1 min R per D cos theta. Nah, yang bagian bawah itu bisa kita tuliskan menjadi 1 plus
3R per D cos theta kali X topi. Oke, nah ini bisa gimana bisa dapat 1 plus 3 ini dengan cara kita masukkan ke, nah bentuk yang ini ya. Ini bakal selalu kita pakai terus sampai bawah. 1 plus X pangkat N itu mendekati 1 plus NX. Lalu bagian Y-nya juga sama, tuliskan dengan cara A, sehingga kita dapetin GM per D pangkat 3 kali R sin theta dikali 1 plus 3 R per D cos theta. Gitu. Nah, oke, tinggal kita otak-atik aja. Sekarang kita kalikan ya secara distributif, tapi kita abaikan semua suku yang ada R kuadratnya. Gitu. Kenapa? Karena sama kayak argumen yang tadi, D sama R itu jauh lebih besar D. Nah, D sama R, D plus R aja udah bisa kita dekatin kan, sama pakai yang di atas tadi 1 plus X pangkat N mendekati 1 plus NX gitu. Nah, sehingga yang kita ambil itu suku yang linear aja terhadap R. Suku yang kuadratik terhadap R atau lebih, misalnya pangkat 3, pangkat 4 gitu, kita abaikan semua, karena dia pasti jauh lebih kecil daripada suku-suku depannya. Kita bisa abaikan gitu. Anggap aja itu 1/1000-nya dari suku depannya, karena kita kuadratin. Nah, jadi ini bisa didekati sebagai GM per D kuadrat X topi. Nah, itu suku pertama ya, ketika kita kalikan 1 dengan 1. Nah, sekarang kita punya minus R per D cos theta dikalikan ditambah dengan 3 RD cos theta gitu. 3 R per D cos theta. Sehingga kalau kita jumlahin kan 3 min 1 jadi 2. Tuh. Berarti suku keduanya adalah 2 GM per D kuadrat. Nah, ini lebih dekat lagi aja. Per D kuadrat kali R cos theta per D. Arahnya X topi, yang terakhir bagian Y-nya ini yang paling gampang. Kita cuma ambil suku pertamanya aja. Sehingga ini jadi GM per D pangkat 3 R sin theta kali Y topi. Oke, kita udah dapat. Nah, sekarang selanjutnya kita hitung tujuan akhir kita, yaitu efek pasang surutnya. Hitung delta G, ya delta G ini sama dengan G tadi yang kita hitung di atas itu dikurang dengan G0. Nah, G0 tidak lain merupakan suku pertamanya ini kan, GM per D kuadrat. Gitu. Itu adalah medan gravitasi di pusat bumi oleh bulan. Ya. Nah, ini sama dengan, berarti tersisa suku belakangnya aja. Yang itu 2 GM per D sama yang GM per D. Gitu. Cuma beda arah ya, satu arahnya X topi, satu arahnya Y topi. Nah, kita dapat jadi jawabannya adalah 2 GM per D pangkat 3 itu bisa jadi 1 kali R. Atau gini deh, bisa kita faktorkan jadi lebih sederhana. Kan semuanya itu ada G, ada M, ada D pangkat 3-nya juga. Ada R-nya juga di atas. Nah, itu kita keluarin. Terus yang di dalam faktornya tinggal kita tulis jadi 2 cos theta arah X topi dikurang sin theta arah Y topi.
Oke, good. Ini yang kita uh, apa ya? Yang kita pakai selanjutnya gitu ya. Nah, sehingga bisa gitu. Kalau titik P. Di titik P itu kan theta sama dengan 0. Kalau theta sama dengan 0, berarti yang ada tinggal suku ini doang kan? Karena sin theta sama dengan sin 0 itu sama dengan 0. Jadi suku yang kedua ini hilang. Nah, tersisa X-nya aja. Makanya buat titik P itu kita punya sisa, nah tinggal komponen X topinya aja. Sedangkan kalau kita ambil tetanya sama dengan 90 derajat, maka kita menghasilkan yang bagian 2, yaitu yang Y topi. Bisa kita lihat, nah ini kan delta G di Q, di titik Q, itu hanya arah Y saja. Gitu. Nah, Oke, ya udah itu jadi sebagai cek aja. Jadi kita bisa yakin, berarti benar jawaban kita bahwa titik-titik tersebut terpenuhi dari persamaan yang kita dapetin. Kalau ada pertanyaan dipotong aja ya, silakan. Itu buat latihan berapa berarti ya? Latihan 5 kemarin ya. Latihan 5 sampai situ selesai. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 6. Mulai bagian D. Tentukan medan gravitasi total, yaitu medan gravitasi akibat massa bumi ditambah dengan medan gravitasi efek pasang surut. Nyatakan sebagai fungsi theta. Oke. Medan gravitasi bumi atau tulis medan aja ya biar full ya. Medan gravitasi bumi, atau ya kalau bahasa TPB-nya percepatan gravitasi bumi gitulah. Gitu ya. Medan yang dimaksud medan di sini itu sebenarnya percepatan gravitasi bumi, tapi kan dia bergantung terhadap lokasi gitu kan. Beda lokasi, percepatan gravitasinya beda. Oke, jadi kita anggap dia sebagai medan, kayak medan listrik dan medan magnet gitu. Nah, medan gravitasi bumi itu kan diberikan sebagai G apa ya, Gm besar gitu ya. Itu sama dengan minus Gm di permukaan bumi, maka jaraknya adalah R kuadrat. Tapi arahnya radial. Nah, ini perlu kita translate ke perlu kita translate ke ini ya, ke arah yang sesuai gitu, yaitu mungkin aku kasih dulu aja. R topi itu bisa kita nyatakan dalam X dan Y gitu sebagai cos theta X dan sin theta Y. Nah, sehingga sekarang kita udah punya bahasa yang sama kan antara pasang surut dan gravitasi bumi. Jadi kita bisa tuliskan gravitasi bumi dalam koordinat yang sama, sistem koordinat yang sama sebagai minus Gm per R kuadrat cos theta X sin theta Y. Gitu. Nah, dengan demikian, medan gravitasi total bisa kita tuliskan sebagai GT gitu ya. Adalah jumlahan dari medan gravitasi bumi
ditambah dengan efek pasang surutnya, yaitu delta G. Nah, nanti bisa kita gunakan di soal selanjutnya untuk prediksi ketinggian air. Gitu. Jadi kalau efek pasang surut tuh ketinggian airnya segede apa sih gitu terhadap permukaan laut yang aslinya gitu. Tinggal kita masukkan minus, gimana ya biar rapi ya. Sama-sama ada GM-nya. Jadi ini yang kita bisa keluarin dulu. G M R per D pangkat 3 dikurang kontribusi dari bumi, yaitu M per R kuadrat. Ini arahnya X. Dan bagian Y-nya adalah minus, ada cos theta-nya kelupaan. Cos theta X topi. Nah, dikurang G yang efek dari bumi yaitu MR per D pangkat 3 plus M per R kuadrat sin theta gitu. Oke, nah selanjutnya yang kita perlukan adalah ini. Tentukan besar kecepatan gravitasi total arah radial. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan medan gravitasi total arah radial itu diberikan sebagai, atau lebih tepatnya bisa kita hitung sih, lebih bisa kita hitung gitu ya, dengan cara kita ambil dot product antara medan gravitasi yang udah kita dengan vektor yang arahnya radial, yaitu R topi yang tadi kita udah tulis di atas ya, dia sama dengan cos theta X plus sin theta. Jadi yang bagian cos theta-nya tinggal kita kalikan dengan cos theta, bagian sin theta-nya juga tinggal kita kaliin sama sin theta gitu. Karena dari bagian Y-nya ini ya, tinggal kita ambil dot product sehingga kita dapetin G 2MR per D pangkat 3 minus M per R kuadrat cos kuadrat theta ditambah dengan, dikurang G MR per D pangkat 3 plus M per R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini bisa kita jauh dengan memperkenalkan gitu ya. Kita bisa memperkenalkan identitas trigonometri ya, karena cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1 gitu kan. Nah, jadi ini bisa kita tata seperti ini. G kali
Atau G-nya kita masukin semua aja deh, biar kelihatan satu per satu masing-masing sukunya ya. Kita tambahin 1 di bagian ininya, 2 MR per D pangkat 3 itu, sehingga ini jadi 3 GMR per D pangkat 3 cos kuadrat theta itu, sehingga kita bisa perkenalkan suku minus MR GMR per D pangkat 3 cos kuadrat theta. Nah, ini kan kalau kita jumlahin balik lagi kan jadi 2 MR per D pangkat 3 gitu. Tapi kita tulis demikian karena nanti mau kita jumlahin sama yang bawah, yaitu minus GMR per D pangkat 3 sin kuadrat theta. Nah, nanti kan kalau jumlahin sama yang cos kuadrat dia jadi sama dengan 1 gitu kan. Terus sisanya juga yang minus M minus GM per R kuadrat. Ini langsung aja kita jumlahin cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta. Kita kumpulin jadi 1 gini. Nah, kalau kita pakai identitas trigonometri yang tadi, cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1, dapat bentuk yang paling sederhana, itu adalah 3 GMR per D pangkat 3 cos kuadrat theta dikurang suku yang besar ini. Minus G, gimana biar sederhana ya. G per D pangkat 3 GR per D pangkat 3 dalam kurung M plus M besar kali D pangkat 3. R pangkat 3. Nah, ini bentuk yang paling sederhana dari ini, efek gravitasi total akibat adanya pasang surut. Gitu ya. Nah, kelihatan sekarang. Sama semua ya di permukaan bumi. Mau berapa? Ya mungkin ini asumsi ini ya. Kita asumsiin kalau bumi itu bola gitu, bukan oblet kayak yang kita pakai di navigasi sekarang. Tapi kalau bumi itu memang kalau diasumsikan bumi itu bola, maka harusnya gravitasi di permukaan itu sama semua gitu. Tapi kalau kita perkenalkan bulan dan gravitasinya terhadap bumi, maka ternyata gravitasi yang dirasain gitu, gravitasi efektif yang dirasain objek yang ada di permukaan bumi itu nggak sama gitu. Tergantung di sudut tetanya. Sudut teta ini sebenarnya sudut teta itu berarti lintang ya, lintang. Karena dia ada di plane rotasi dari bumi sama revolusi bulan itu kan jadi satu gitu. Jadi theta itu sebenarnya koordinat lintang yang tapi kita putar gitu. Sekarang nolnya itu bukan ada di kutub, tapi nolnya ada di khatulistiwanya. Gitu. Sehingga semakin besar tetanya, berarti semakin gimana tuh? Semakin kecil ya, semakin kecil efek pasang surutnya. Semakin kita dekat ke khatulistiwa gitu, semakin dekat ke ekuator, itu semakin besar efek pasang surut yang dirasakan gitu. Karena cos kuadrat tetanya nanti semakin besar, mendekati 1. Nah, oke. Itu adalah jawaban dari bagian E, yaitu besar percepatan gravitasi total arah radial. Sekarang kita masuk ke bentar, kita bisa pakai asumsi M lebih besar daripada M kecil ya? Enggak usah deh. Ya sebenarnya yang bagian belakang ini bisa kita asumsiin lagi bahwa efek M kecil di sini tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu karena masa bulan jauh lebih kecil daripada masa bumi gitu kan. Tapi ya udah nanti sampai belakang kita tulis kayak gini. Toh yang penting suku yang paling penting itu suku yang ada cos tetanya ini.
suku yang penting. Suku penting dari pasang surut. Oke, bagian F sekarang. Nah, tentukan ketinggian air H theta sebagai fungsi theta ya, itu sebenarnya udah dikasih clue sih bahwa H itu nanti ketinggian air itu nggak akan sama di sepanjang lintang gitu. Semakin semakin gede tanya, hanya semakin kecil terhadap permukaan bumi sebagai fungsi dari theta. Asumsikan bahwa seluruh permukaan bumi ditutupi air gitu ya. Tekanan atmosfer pada permukaan air adalah sama, yaitu P0, dan tekanan air di permukaan bumi adalah P. Rapat massa air adalah rho, gitu ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Caranya adalah pertama kita andaikan dulu suatu apa ya? Kita iris gitu ya. Kita iris suatu slab of massa gitu, massa dari lautan gitu. Jadi kira-kira bisa kita gambarkan begini. Ini permukaan bumi. Kita ambil irisan kecil banget. Ya, maksudnya kecil terhadap diameter bumi gitu ya. Nah, ini irisan kita, ini permukaan air. Nah, kita ambil potongan kecil kayak gini. Nah, kita anggap dia sebagai fluida ideal. Fluida ideal statik. Ya, jadi nggak ada aliran, nggak ada apa. Ini adalah atmosfer ya berarti. Permukaan air gitu. Permukaan air di mana dia bertemu dengan udara. Nah, diketahui tentunya tekanan air di permukaan bumi akan sama semua. Gitu ya. Itu titik setimbangnya gitu. Kalau nggak sama nanti ya buminya bakal crash gitu kan. Karena nggak sama, nggak setimbang jadinya. Jadi kita asumsiin di permukaan bumi tekanannya sama semua yaitu P. Sedangkan di permukaan air karena ketemu sama atmosfer, tekanan atmosfer udah standar yaitu P0. Gitu. Kita anggap nggak ada perbedaan temperatur, nggak ada perbedaan apa. Jadi semuanya P0. Nah, dari apa? Kalau kita asumsikan dia sebagai suatu massa air hidrostatik gitu ya, maka dia akan memenuhi ini kan, rho kali G kali H tambah P0. Asumsi hidrostatik. Nah, sehingga kita bisa dapetin H itu sama dengan P min P0 per rho dikali G. Nah, kita udah tahu G-nya adalah yang kita dapetin tadi. Gitu ya. Sebenarnya ini sih harus kita ubah arahnya ya. Karena ini tadi arah ideal itu keluar dari permukaan bumi. Sedangkan kalau yang buat hidrostatik kita asumsiin G itu arahnya ke bawah atau masuk ke permukaan bumi. Jadi nanti kita ambil minusnya aja. Gitu ya. Nah, ini kalau kita masukin berarti P min P0 per rho kali G. Nah, kita ambil minusnya dari itu. Berarti apa? GR per D pangkat 3 kali M min M D pangkat 3 per R pangkat 3 itu minus GMR per D pangkat 3 cos kuadrat theta.
pangkat min 1. Oke. Nah, apa yang bisa kita sederhanain ya? Sorry, ini G-nya udah nggak ada ya. Tinggal row aja. Nah, begitu. Yang bisa kita sederhanakan adalah apa ya? Oke deh, kita asumsiin aja. Masa bumi jauh lebih besar daripada masa bulan. Maksudnya biar dapat hasil yang sederhana sih. Sebenarnya kalau kalian kerjain sampai sini aja udah full gitu nilainya ya. Tapi ini buat kasih gambaran aja gimana nanti itu bakal berbentuk seperti apa gitu. Nah, M jauh lebih besar daripada M kecil, sehingga H itu bisa kita dekati dengan P min P0 per rho. Ini jadi tinggal M kecilnya kita abaikan. GM per R min 3. GM R per D pangkat 3 cos kuadrat theta min 1. Nah, ini bisa akan lebih jauh dengan pakai asumsi tadi ya, R per D pangkat 3 itu jauh lebih kecil gitu. Nah, sehingga kita punya ini P min P0 per rho GM ini kali R kuadrat. Nah, yang bagian dalam itu tinggal 1 dikurang pangkat 3 besar D pangkat 3 cos kuadrat theta. Ya, sebenarnya hampir mendekati 0 sih bagian belakangnya tuh ya. Tapi apa kita buat dapat insight. Nah, ini pendekatan paling akhirnya, aproksimasi paling akhir bisa kita tuliskan sebagai P min P0 R kuadrat per rho GM kali 1 plus MR pangkat 3 per MD pangkat 3 cos kuadrat theta. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau misalkan tetanya itu 0, maka dia jadi 1 plus sesuatu gitu kan. Gitu. Nah, sedangkan kalau tetanya itu pi per 2 atau minus pi per 2 itu kita maka dapatkan itu cuma satu aja karena bagian ini akan menjadi 0. 0 saat theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Jadi bisa kita ya nanti ketinggian air itu bakal kayak gini. Di sini itu kecil ya karena nggak ada pertambahan cos kuadrat tetanya itu. Di sini dia menggembung. Dia menggembung lagi. Sini dia mengecil lagi gitu. Kayak gini. Nah, ini bumi airnya. Ini exaggerated banget sih. Maksudnya ya nggak segede itu gitu ya perbedaannya gitu. Cuma bisa digambarkan kayak gini lah kira-kira. Theta. Biar kelihatan bedanya aja. Nah, ini di sini airnya. Gitu.
Oke, itu tadi buat menjawab yang bagian F. Gitu. Nah, apabila ada sedikit catatan aja, itu apabila jarak bumi dan bulan berubah, kita bisa mendekat atau menjauh, itu sebenarnya menjauh ya pada catatannya gitu. Maka kekuatan gaya pasang surut akan berubah pula. Gitu ya. Kalau semakin dekat, gitu, misalkan jadi ada suatu jangan bumi bulan deh, apa ya? Dulu tuh yang pernah ke record itu Jupiter sama komet, gitu ya. Dia mendekat suatu komet, tapi lupa kometnya namanya apa. Uh, maka di satu titik nanti gaya gravitasi dari objek tersebut yang mendekati suatu planet ya itu akan lebih kecil dibandingkan gaya pasang surutnya. Gitu. Nah, ketika ini terjadi, dia objeknya itu bakal apa ya? Bakal crash gitu, bakal pecah gitu ya. Karena kan gaya gravitasi itu yang menahan benda untuk tetap tetap apa ya? Tetap solid gitu, tetap rigid, tetap padat sebagaimana benda tersebut gitu. Tapi ketika nanti gaya pasang surutnya lebih kuat, maka dia akan pecah karena gasnya udah kalah. Gitu. Itu kejadian pernah teramati gitu. Ketika ada komet yang mendekati Jupiter, tapi sebelum kometnya masuk ke atmosfer Jupiter, dia udah pecah duluan karena dia udah melewati yang namanya Roche limit. Gitu. Makanya namanya limit gitu karena lewat itu nanti benda akan diprediksi pecah karena efek pasang surutnya terlalu kuat. Nah, bagian terakhir, tentukan pada sudut berapa vektor medan gravitasi efek pasang surut ya, cuma 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 efek pasang surutnya aja, jadi cuma kita pakai delta G-nya, tepat menyinggung permukaan bumi. Nah, itu uh, bisa kita cari dengan menggunakan ini, delta G menyinggung permukaan bumi saat ini ya, saat vektor dari efek pasang surut ini tegak lurus terhadap vektor radial. Saat tegak lurus dengan vektor radial. Gitu. Kalau tegak lurus artinya dot produknya sama dengan 0. Sehingga kita bisa langsung aja masukin delta G dot R topi itu sama dengan delta G-nya tadi adalah ini GMR per D pangkat 3 2 cos theta min sin theta kita dotkan dengan R topi. Jadinya ini adalah GMR per D pangkat 3. Setelah kita dotkan kita dapat 2 cos kuadrat theta minus sin kuadrat theta. Nah, ini harus sama dengan 0. Karena dia tegak lurus. Sehingga kita dapetin ini deh, tetanya kita kasih teta khusus saja, teta tegak lurus ini deh. Teta tegak lurus. Teta yang menyinggung maksudnya ya. Sehingga kita dapetin 2 cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Sehingga tangan theta sama dengan akar 2. Sehingga theta sama dengan inverse tangan dari akar 2. Nah, jadi mau berapapun masanya, berapapun jari-jarinya planet atau jaraknya terhadap benda yang bergravitasi gitu, D-nya maksudnya, itu tidak berpengaruh terhadap sudut ini ya. Jadi pasti di sudut itu gaya pasang surut itu tepat menyinggung gitu. Tepat tepat menyinggung permukaan bumi. Jadi arahnya sejajar dengan permukaan bumi. Gitu, nggak masuk ataupun nggak keluar juga. Oke. Nah, itu buat
jawaban yang bagian G ya. Dan ya udah itu adalah soal terakhir dari latihan 6. Nah, jadi silakan sekarang kalau ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Pak Bobi. Oh ya, sama reminder juga buat presensinya dibuka sampai jam 3.
Sudah beres, Mir ya? Halo? Ya, Pak. Sudah beres ya?